Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam teman-teman di tema 4. Insya Allah pada bulan ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Tangan di depan dada, siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Jadi, Ustazah akan bertanya nih sama teman-teman tentang lingkungan di rumah teman-teman. Apakah rumah antum termasuk rumah yang bersih dan sehat? Yuk, Ustazah jelaskan dulu ya. Sebenarnya ciri-ciri rumah yang sehat itu seperti apa sih? Nah, pertama, rumah yang sehat memiliki jendela. Kemudian ada ventilasi, pencahayaan rumah yang cukup. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian lingkungan rumahnya aman. Ada air bersih yang cukup. Tidak terlalu padat. Tidak ada genangan air. Memiliki pohon pelindung atau peneduh. Kemudian memiliki tong sampah. Tong sampahnya 2 ya teman-teman. 1 untuk sampah kering, 1 lagi untuk sampah basah. Dan rumah yang sehat itu adalah rumah yang jauh dari pabrik. Wah, antum terbayang tidak kalau rumah antum letaknya di dekat pabrik? Misalnya saja nih, pabrik yang ada di dekat sekolah kita, pabrik karet. Kalau rumah antum letaknya di sebelah pabrik karet, wah pasti bau karetnya setiap hari tercium, bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, maka rumah yang sehat itu adalah rumah yang jauh dari pabrik. Oke teman-teman. Nah, sekarang Ustazah mau jelaskan nih, apa aja sih Zah fungsi-fungsi dari bagian-bagian rumah yang Ustazah ceritakan tadi. Yang pertama tentang jendela. Jendela rumah berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya matahari ke dalam rumah. Cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah bisa berfungsi untuk membunuh kuman ataupun bakteri yang ada di dalam rumah yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian ventilasi. Coba antum perhatikan di rumah antum, ada yang bolong-bolong di bagian atas, biasanya di atas jendela ya teman-teman. Nah, ventilasi seperti itu gunanya untuk mengatur pertukaran udara di dalam rumah agar udara tetap segar. Zah, di kamar Ana tidak ada ventilasi, adanya AC, jadi tidak ada pertukaran udara. Nah teman-teman, udara seperti itu juga tidak sehat loh. Sekali-sekali antum harus mematikan AC-nya dan membuka pintu terbuka agar udara yang terdapat di dalam kamar berganti dengan udara yang lebih segar. Nah, kalau tadi Ustazah sudah jelaskan tentang lingkungan rumah yang bersih dan sehat, sekarang kita akan belajar tentang rumah yang kotor dan tidak sehat. Nah, teman-teman, ciri-ciri rumah yang kotor dan tidak sehat itu, pertama, dia tidak memiliki ventilasi dan jendela. Sehingga jika kita berlama-lama dalam ruangan itu, maka kita akan menjadi pengap dan sesak nafas karena udara yang ada dalam ruangan itu tidak bertukar. Nah, kalau misalnya pakai AC, udaranya akan tetap segar, tetapi berlama-lama dalam ruangan AC juga tidak sehat ya teman-teman. Sesekali kita harus menghirup udara yang bersih dari luar ruangan. Ciri yang kedua, rumahnya berantakan, barang-barangnya sembrautan, tidak tersusun dengan rapi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, sampahnya berserakan, tidak ada tong sampah, sampah kering dan sampah basahnya berserakan di mana-mana sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
Kemudian ciri-ciri yang keempat, lingkungan rumahnya sangat padat antara rumah satu dan rumah berikutnya. Tidak ada jarak yang memisahkan, tapi sangat rapat sekali. Nah, itu tidak sehat juga ya teman-teman. Kemudian pencahayaan rumah yang gelap. Nah, kurangnya jendela ataupun kurangnya ventilasi ruangan sehingga menyebabkan cahaya tidak masuk ke dalam rumah. Rumah yang gelap itu tidak sehat ya teman-teman. Kemudian terdapat genangan air. Nah, ini adalah tempat yang akan menimbulkan sarang nyamuk dan menyebabkan kita mudah terserang penyakit demam berdarah dan malaria. Kemudian ciri selanjutnya yaitu rumah berdekatan dengan pabrik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau rumah kita terlalu dekat dengan pabrik, kita bisa terganggu kesehatannya karena asap pabrik, karena bau pabrik, kemudian karena limbah atau pencemaran dari pabrik itu sendiri. Maka rumah yang dekat jaraknya dengan pabrik itu tidak sehat ya teman-teman. Dan ciri-ciri yang terakhir, tidak memiliki tempat sampah. Seperti tadi, sampahnya berserakan karena tidak memiliki tempat sampah. Oke, itu ciri-ciri dari rumah yang tidak sehat ya teman-teman. Oke, itu tadi pembelajaran kita tentang lingkungan rumah yang bersih dan sehat, serta cara menjaga agar lingkungan rumah kita tetap bersih. Nah, selanjutnya Ustazah akan kasih tahu antum kalau tugas pertama binanya adalah mengerjakan modul halaman 4 sampai halaman 7 ya teman-teman, dan membuat laporan hasil pengamatan di lingkungan rumah, yaitu di bagian kamar, di bagian dapur antum, kemudian bagian kamar mandi bersih atau tidak gitu. Lalu kalau misalnya tidak bersih, antum tambahkan bagaimana cara merawat kebersihan kamar mandi, dapur, dan kamar tidurnya. Dibuat laporannya menggunakan tabel. Tabelnya akan saya tampilkan setelah yang berikut ini. Semangat teman-teman! Quiz time! Sekarang waktunya kuis. Insya Allah yang bisa menjawab kuis Ustazah dengan benar akan mendapatkan sebuah hadiah istimewa dari Ustazah di hari penerimaan rapor PH4 nanti ya. Kuisnya adalah, ini adalah sebuah benda yang berbentuk datar, letaknya di bawah. Dia memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut. Apakah itu? Nah, bagi antum yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah 3 yang menjawab paling pertama akan saya berikan hadiah. Semangat dan semoga hadiahnya berkah. Oke, sekarang Ustazah memiliki beberapa benda yang bisa antum lihat di gambar layar. Pertama, Ustazah ada benda pintu. Lihat ya. Kemudian Ustazah punya jam dinding. Dan selanjutnya Ustazah punya roll segitiga. Coba antum perhatikan bentuk dari masing-masing benda yang Ustazah punya. Ada pintu, ada jam dinding, dan ada roll segitiga. Nah, yang pertama silakan perhatikan pintu ya teman-teman. Pintu ini memiliki 4 sisi. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan sisi yang keempat. Kalau antum perhatikan, bentuk pintu ini adalah persegi 4. Dia disebut persegi 4 karena memiliki 4 sisi ya teman-teman.
Nama lain dari sisi adalah ruas garis. Jadi, antum juga bisa menyebutkan ruas garis ini sebagai sisi. Oke, sekarang Ustazah ingin memperlihatkan antum sebuah bangun datar yang lain. Coba, apa nama bangun datar ini? Ini adalah jajar genjang. Betul teman-teman, ini adalah jajar genjang. Jajar genjang sama seperti segi empat, dia juga memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi. Coba yuk kita hitung sama-sama. Ini ruas garis yang pertama, ini ruas garis yang kedua, ini ruas garis yang ketiga, dan yang keempat. Jika kita perhatikan dengan jam dinding, ternyata bentuknya sama ya. Bukan, maksud Ustazah bukan bentuk jajar genjang sama dengan bentuk jam dinding, tapi mereka sama-sama memiliki 4 sisi atau 4 ruas garis. Coba teman-teman hitung bersama. Ini ruas garis yang pertama dari jam, ini ruas garis yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ternyata baik pintu maupun jam dinding adalah benda yang permukaannya menyerupai, nah betul, menyerupai persegi 4 karena sama-sama memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi. Sampai di sini apakah antum mengerti? Fahim tum? Fahim, nah alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ustazah akan lihatkan atau akan Ustazah tampilkan gambar dari roll segitiga. Silakan perhatikan dengan baik. Pasti antum sudah mengerti bagaimana cara menghitung ruas garis atau sisinya, iya kan? Nah, yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wah, ternyata ruas segitiga ini hanya memiliki 3 sisi ya teman-teman. Iya, ruas garisnya cuma 3. Nah, karena dia hanya memiliki 3 ruas garis atau 3 sisi, maka roll segitiga ini permukaannya menyerupai bangun datar segitiga. Betul. Wah, teman-teman Ustazah sepertinya sudah pintar semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sekarang tugas antum matematikanya mengerjakan modul halaman 26 sampai halaman 28 ya. Lalu untuk tugas yang lain Ustazah menyajikan gambar seperti yang berikut ini. Nah, silahkan antum hitung berapa jumlah ruas garis atau jumlah sisi dari masing-masing benda. Silahkan antum tulis di buku latihan lalu dikirimkan ke Ustazah ya. Semangat teman-teman, Ustazah percaya antum pasti bisa. Di pembelajaran bulan yang lalu kita sudah belajar bahwasanya teman-teman antum yang ada di sekolah itu tidaklah semuanya yang sama. Setiap kita memiliki perbedaan dan keberagaman sehingga setiap kita harus memiliki sikap saling menghormati dan saling menghargai. Sekarang Ustazah akan menjelaskan kepada antum nih tentang sikap persatuan dan kesatuan ketika ada keberagaman di antara antum dengan teman-teman di kelas dalam belajar. Antum ingat tidak waktu kita belajar di sekolah dulu? Nah, kita sering bikin kelompok belajar ya teman-teman. Iya, ada belajar di kelas, kemudian kita juga pernah belajar kelompok yang di luar kelas, ada lari-lari sampai berkeringat gitu ya. Lalu berpacu atau berlomba dengan teman yang lain siapa yang sampai ke kelas duluan. Nah teman-teman, Ustazah sekarang ingin antum mengingat-ingat kembali. Kira-kira antara antum dan teman-teman yang di dalam kelompok itu apakah seragam atau tidak? Tidak ya teman-teman, di antara antum terdapat beberapa keberagaman. Ada keberagaman jenis kelamin, karena dalam satu kelompok ada banat dan ada aulat ya.
Kemudian juga ada keberagaman warna kulit. Ada yang kulitnya sawo matang, ada kulitnya yang kuning langsat gitu ya. Kemudian ada juga keberagaman dalam menyampaikan pendapat. Ada perbedaan warna kesukaan gitu ya. Nah, dalam belajar meskipun kita berbeda-beda tapi kita harus tetap kompak dan bersatu. Bersatu artinya berkumpul atau tidak bercerai-berai. Bersatu artinya menghilangkan perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah satu kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi, kita sesama muslim semuanya ini bersaudara ya teman-teman. Jika antum melihat teman antum yang lain, baik teman di rumah ataupun teman di sekolah, semuanya itu adalah saudara antum. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan lagi. Ada satu keberagaman lain ketika antum belajar bersama teman-teman di sekolah, yaitu perbedaan dalam kemampuan menerima pelajaran. Teman-teman pasti sering melihat ada teman yang sudah mengerti, ada yang masih belum mengerti. Nah, sikap kita meskipun kita sudah mengerti, kita tidak boleh sombong ya teman-teman. Sebaliknya, sikap yang terpuji itu adalah membantu teman yang belum mengerti agar dia bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah. Zah, kita kan sekarang daring, gimana caranya membantu teman? Nah, teman-teman, insya Allah ketika kita sudah belajar di sekolah nanti, antum bisa mempraktikkan sikap persatuan dan kesatuan ini ketika belajar di sekolah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustazah punya satu contoh. Nah, di sini Keke sudah wafat 3, sedangkan Felis masih wafat 1. Nah, Keke tidak bersikap sombong kepada Felis. Sebaliknya, Keke membantu Felis untuk memahami wafat satunya dengan baik dengan cara menunjukkan cara membaca wafa yang tidak dimengerti oleh Felis di wafa 1. Contoh lainnya, antum pasti tahu. Betul, ketika mengerjakan modul, nah antum pasti lihat ada teman yang tidak mengerti, ada teman yang bingung, sementara antum sudah tahu jawaban modulnya. Bahkan mungkin modul antum sudah yang paling pertama siap selesainya. Sudah selesai sampai habis. Wah, Masya Allah rajinnya ya. Ustazah senang dengan teman-teman yang rajin mengerjakan modul. Nah, sikap kita ketika ada teman yang tidak mengerti bagaimana cara mengisi modul atau cara menjawab pertanyaan di modul adalah dengan membantunya agar bisa memahami pertanyaan atau tugas yang ditulis di modul tersebut sehingga teman yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Insya Allah ada banyak pahala ya teman-teman. Ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang saling membantu. Dan ilmu yang antum dapatkan pun menjadi berkah. Masya Allah. Oke, sekarang untuk tugas PKN, insya Allah Ustazah akan tugaskan antum untuk mengerjakan modul halaman 16. Serta antum tulis di buku tulis tentang cerita pengalaman antum dalam bersatu ketika belajar di sekolah dulu. Zah, kalau misalnya Ana bersatu belajarnya di rumah bersama abang atau kakak, boleh Zah? Boleh, yang penting antum kan ada keberagamannya tuh, ada keberagaman pemahaman dalam belajar di rumah antara kakak dan adik ataupun antara antum dan abangnya juga boleh dituliskan cerita pengalamannya ya teman-teman. Jangan lupa difotokan dan dikirim ke Ustazah. Semangat teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini di tema 4 tentang hidup bersih dan sehat.
Tadi kita sudah belajar tentang rumah yang bersih dan sehat, kemudian kita juga sudah belajar tentang keberagaman belajar di sekolah bersama teman-teman, dan kita juga sudah belajar tentang ruas garis dan sisi. Semoga antum bisa mengerti ya teman-teman, dan semoga tugasnya cepat selesai dan dikirimkan ke Ustazah. Ustazah tunggu ya. Oke, kita untuk menutup pembelajaran, yuk kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.